bilang ya, biar kita langsung mulai saja. Udah. Oke. Shalom Kak. Sebelumnya di atas kesempatan wawancaranya. Topiknya hari ini tuh tentang etika kekristenan dalam pekerjaan. Nah, untuk wawancaranya sendiri akan dimulai sama Revaldo. Oke, Shalom. Terima kasih buat Kak Victor yang udah mau kita wawancarain. Untuk kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin dari kita pengen kenalan dulu sama Kak Victor. Boleh kenalin nama, asal perusahaan atau tempat kerjanya, dan berapa lama pengalaman bekerja. Oke, thank you teman-teman semua atas dari dipilih untuk wawancara untuk jadi materi mungkin. Kenalin, nama Victor Ryan Topatinaya, boleh manggil Victor, boleh dipanggil Ryan. Kerjanya sekarang di Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni Pegawai Telkom University. Untuk pengalaman kerja kalau di kantor udah 1 tahun, tapi kalau experience di luar kantor udah 4 tahun. Kan itu. Oke, terima kasih buat Kak Victor atas perkenalannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelum memulai kesibukan pekerjaan, apakah kakak memiliki kebiasaan rohani seperti berdoa, mungkin berdoa pagi atau saat teduh, yang membantu menyiapkan hati untuk bekerja? Kalau pagi sih pasti biasanya lebih ke, kalau doa sih sometimes masih lupa, cuman lebih ke baca Alkitabnya aja. Oke, terima kasih buat jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, dunia sering mengukur kesuksesan hanya dari jabatan atau materi. Sebagai seorang profesional Kristen, apakah kakak memiliki definisi sukses yang berbeda? Ya ada, jujur. Kalau dari aku pribadi uh, sebagai orang yang beriman ya, terutama Kristen, mungkin fokusku lebih ke kalau aku buat sebuah karya ya, aku misalkan kayak aku membuat sebuah event, aku bertanggung jawab sebuah acara, adalah saat aku bisa memaksimalkan anak tim ataupun mahasiswa yang udah selama ini bekerja di bawah naunganku seperti itu. Atau misalkan kayak kalau aku kan pribadi kerjanya sekarang sama anak-anak UKM ya. Nah, mungkin anak-anak UKM buat karya suatu karya, di situ aku yang bisa nge-support tidak hanya dalam bentuk bantuan secara material, tapi secara bantuan juga secara emosional, terutama untuk ketua panitia maupun ketua UKM-nya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara kakak menerapkan etika kerja Kristen dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari? Hal kecil apa yang membedakannya dengan cara kerja dunia? Oke, kalau cara kerjanya sih sebenarnya jujur aku tidak terlalu memperhatikan itu, cuman ada beberapa kata yang mungkin kebiasaan atau manner yang bisa, misalkan kalau dari teman-teman agama sepupu kita nyebutnya alhamdulillah, kayak kita ngomongnya kayak kita kebiasaan kayak selalu ngomong, puji Tuhan ya udah aman, kegiatannya udah beres. Atau misalkan kayak kalau misalkan kita kaget atau ya latah-latahnya kita tetap menggunakan iman. Atau misalkan saat bekerja pun mungkin ada celotokan menggunakan Alkitab seperti itu sih. Oke, terima kasih buat jawabannya. Yang selanjutnya, nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi gaya bekerja atau kepemimpinan kakak saat ini? Misalnya kejujuran, kerendahan hati, atau melayani. Buah roh maksudnya. Oke. Kalau buah roh yang paling terpakai sih kasih ya, kasih. Karena jujur kalau nggak ada kasih untuk bekerja yang konteksnya ini menghadapi mahasiswa, pasti akan susah banget ya. Belum harus bersabarnya, harus memahami mahasiswanya karakternya seperti apa, belum tahu kemauan dan kebutuhan mereka apa. Dan selanjutnya eh, mungkin kesabaran itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pernah nggak kakak menghadapi dilema etika yang sulit di tempat kerja? Bagaimana cara kakak memutuskan jalan keluarnya sebagai seorang Kristen?
Oke, kalau menghadapi masalah pasti ada ya. Menurutku doa yang sampai seseorang tuh kata di sebuah pekerjaan tuh gak ada masalah. Tapi cara kita ngadepinnya kalau secara kekristenan, kalau kita ya sebagaimana Yesus mengajarkan pada kita. Oke, saat ada masalah bukannya kita mengeluh tapi kita bersyukur karena mungkin ada hal-hal kecil yang dimana kali nanti kalau ada kerja pun akan sadar. Contohnya kita mengeluh karena kerjaan banyak gitu, karena kerjaan itu numpuk segala macam, tapi eh, kita nanti akan diingatkan ya secara konseling mungkin kayak diingatkan ya kita bersyukur kita masih kerja kita banyak dengan segala macamnya karena masih ada lebih banyak yang eh, stresnya karena nyari kerja seperti itu. Contoh simpelnya gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Matthew. Oke Kak, kenalin nama aku Matthew Alvin. Di sini aku mau lanjutin pertanyaan yang udah ditanyain sama Kak Saldo. Di dunia kerja, sering ada situasi abu-abu, eh, tidak melanggar hukum, tetapi hati nurani terganggu. Bagaimana Kakak merespon situasi seperti itu? Oke, situasi abu-abu di mana kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang bermasalah gitu tiba-tiba ya, tapi kita harus fair. Sering sih ngadepin kayak gitu, cuman balik lagi ke profesionalitas sih. Apalagi kita kan apa ya, kalau udah ngomongin kerjaan kita nggak boleh pakai hati ya, meskipun hati dongkol segala macem ya. Kita harus tetap bisa memposisikan antara saat kita bekerja maupun personal gitu. Oke, aku lanjut ya Kak. Bagaimana Kakak tetap menjaga integritas dan kejujuran, terutama saat sedang berada di bawah tekanan target yang tinggi atau saat ada peluang berbuat curang? Cara berpikir simpelnya gini sih. Aku nggak tahu ke orang lain berpikirnya gimana, cuman eh, mungkin karena aku juga ikut masih karena aku juga udah baca kita berkali mungkin jawaban simpelku adalah lebih gampang untuk berbuat jujur dan lebih gampang untuk berbuat jujur dan mendapatkan hasil yang jujur daripada berbohong dan menyembunyikan itu dalam kurun waktu yang lama. Karena sekalinya kamu berbohong atau menutupi segala sesuatu ya, nggak tahu ya, dongkolnya itu lebih lama gitu. Dan kalau kamu jujur, sepahit apapun keadaannya, dengan kamu jujur itu pasti masalah lebih cepat beres dan kamu bisa move on dan pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik yang apa ya, di saat masalah itu kamu pikirnya kayak lebih baik bohong aja gitu, itu hanya menenangkan kamu di awal gitu. Tapi kalau kamu jujur di awal segala macam ya, ya hype-nya memang ada tapi cuman sementara, habis itu udah baik lagi kok, bakal enak. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Sejauh mana iman Kakak membantu saat menghadapi konflik dengan atasan yang sulit atau rekan kerja yang mengecewakan, dan bagaimana mempraktikkan pengampunan di kantor? Jujur kalau ngomongin hal seperti itu sangatlah berguna ya, karena kita ambil contoh aja ya kayak tadi yang nonton udah bahas kayak pasti kan ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari atasan, dari teman-teman yang lain, dari rekan-rekan kerja, atau ada kita nanti perasaan dongkol dan segala macam. Kalau menurutku sih tidak akan apa ya, kita nggak bisa memuaskan semua orang, itu yang pertama, itu hal pertama yang pasti. Cuma selanjutnya adalah kalau ngomongin iman apakah itu ya mengampuni. Mengampuni itu hal yang paling mudah tapi sebenarnya susah banget gitu. Gimana ya? Maksudnya tuh hal yang secara teoritikal tuh sangat sangat sering diucapkan, tapi begitu praktek tuh susahnya minta ampun. Karena ya
apalagi di dalam Kristenan sendiri kan kita diomongin kalau pasti mereka suka ngomong kalau orang Kristen sering ngomong ayo kalau mengampuni 70 kali 7 kali. Ya kenapa seperti itu ya? Karena pasti akan ada momen dimana kita akan ingat memori-memori buruk tersebut gitu. Dan yang awalnya aku pikir tuh hal yang apa sih gak logis dan segala macam, ternyata saat udah menjalankan ini di dunia nyata, ternyata emang seperti itu. Gitu kita kerja dan segala macam, ketemu rekan kerja yang tidak memuaskan, yang bikin sakit hati, bikin kepahitan. Terus begitu udah apa ya, berusaha untuk udah lepas segala macam, tiba-tiba dia bikin masalah lagi. Nah, semua kesalahan-kesalahan lampaunya pasti keinget. Nah, hal seperti itu sih jawaban terbaiknya ya sudah disebutin di Alkitab, mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi harus terus-terusan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Menurut kakak, apakah etika Kristen yang kuno saat ini masih relevan diterapkan di dalam dunia kerja modern, serba cepat, kompetitif, dan boleh berikan contohnya? Ada, masih sangat-sangat berguna. Contoh, kita mau ambil yang mana? Kayak mendasari, Bebas sih Kak, apa? kalau contohnya yang mana? Oke. Mungkin kita ambil sikapnya apa namanya? Kita ambil sikapnya Daud deh saat dia berusaha mengikuti Tuhan dengan segala macam cobaannya. Saat dia dicobai sama Saul, Raja Saul kan banyak cobaan nyerang ke dia terus kan. Dan Daud tidak membalas itu dengan kejahatan, tapi kayak ya udah dia cukup kabur dan mendoakan dia. Nah, hal-hal seperti itu tuh, di pekerjaan pun ada. Saat kita bakal dikejar deadline, saat kita tiba-tiba dikejar dengan segala, saat di kantor tuh ternyata ada orang-orang yang membenci kita, tapi kita nggak boleh balas. Itu real terjadi di dunia kerja. Kayak aku pun pernah gitu, aku punya dia bukan di timku, puji Tuhan, di tim sebelah yang atasannya tuh strict parah. Kalau aku ngomong salah dikit bakal jadi bahan cemooh. Dongkolnya ada pasti, menurutku manusiawi gitu, tapi ya aku nggak bales gitu. Aku sih kayak udah, kalau Tuhan memang melihat, Tuhan tahu ya, Tuhan yang bales gitu. Ya ada aja kejadian-kejadian buruk yang nimpa dia gitu, seperti itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kak. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya kayak kan nasihat dari kakak nih buat kita nih kan, balik lagi kan Revaldo kan semester 5, aku Mela semester 7, dikit lagi masuk ke dunia kerja. Ada nggak nasihat buat kita nih yang masih jadi mahasiswa buat ke depan di dunia kerja? Kalau nasihat banyak ya sebenarnya, gue nasihat, cuman menurutku kalau mengenai kekristenan di dunia kerja, dasar pelajari dulu dasarnya iman Kristen itu apa, dan itu udah ada di Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Pahami dulu di Ibrani 11 ayat 1 itu isinya apa. Jadi saat kamu udah benar memahami itu, nah nanti saat kamu nanti bekerja, bersosialisasi segala macam, aku yakin kalian bakal ngerti kok seberat apa yang kayak waktu teman-teman mungkin sekolah minggu atau waktu kerja pasti udah dengerin lah dari pendeta ngomong jadi orang Kristen itu susah dan segala macam. Itu terjadi, tapi bukan berarti nggak dapat kemudahan, dan nanti pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang lucu yang akan terjadi sih. Nah itu aja. Oke, aku balikin ke Ella juga ya, Kak. Pertanyaan dari aku udah selesai. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas jawaban-jawabannya dan dan sudah meluangkan waktu buat wawancara hari ini. Dari kita segitu saja. Terima kasih. Thank you teman-teman semua. Makasih juga, Kak. Aku izin langsung live ya. Makasih Kak. Terima kasih. Oke, makasih.